Pada tahun 2021, sebuah letusan gunung yang berada di wilayah Pulau La Palma di Kepulauan Kanari, Spanyol, yang tepatnya bernama Gunung Berapi Cumbre Vega, meletus dan meluluh lantahkan seantero isi kota yang ada di Pulau La Palma. Letusan itu terjadi tepat pada pukul 3 sore, diawali dengan gempa-gempa kecil yang sudah terjadi bukan dari beberapa bulan sebelumnya, bahkan dari beberapa tahun sebelumnya. Tepatnya sejak tahun 2017, para peneliti sudah mendeteksi bahwa ada gerakan tanah yang terjadi di wilayah Pulau La Palma yang akan berpuncak pada satu gempa besar ataupun letusan besar yang akhirnya pada 17 September sampai 21 September 2021 terjadi letusan yang menjadi letusan puncak dari Gunung Cumbre Vega. Nah, dalam beberapa minggu selanjutnya, letusan ini tidak berhenti, tetapi letusan semakin terus terjadi dan intensitasnya semakin meningkat. Hingga lagi-lagi pada puncaknya letusan ini berada dalam suhu panas mencapai 1300 Celcius. Bisa dibayangkan kawan-kawan bagaimana panasnya 1300 derajat Celcius itu. Kalau kita tahu matahari saja ada di kisaran 4000 derajat Celcius kurang lebih. Jadi ini tinggal beberapa tahap lagi menuju panas matahari. Kenapa saya memulai dari sebuah tragedi letusan Gunung Berapi Cumbre Vega? Karena saya akan membincangkan sebuah serial garapan dari Netflix yang berjudul La Palma. Serial ini tayang pada bulan Desember 2024 dengan jumlah episode yang relatif sedikit, hanya 5 episode, dan setiap episode itu terdiri dari 40 sampai 60 menit. Menceritakan sebuah tragedi letusan yang diambil dari kisah nyata yang tadi saya ceritakan, kawan-kawan. Alih-alih menyoroti jalannya cerita yang nanti di bagian akhir akan saya bahas juga, saya akan mulai dengan sebuah pembahasan tentang bagaimana semestinya mitigasi bencana dari sebuah daerah atau sebuah negara itu berjalan. Kalau kita lihat dalam serial La Palma ini, kawan-kawan, di situ diceritakan bagaimana para peneliti yang sudah sejak tahun 2017 bahkan sampai 2021, mereka secara penuh waktu mengabdikan dirinya untuk membaca gerak-gerik dari fenomena Gunung La Palma ini. Dan benar saja, ketika semua hasil penelitian sudah didapat, kemudian beberapa gejala alam timbul, akhirnya menyebabkan sebuah bencana yang maha dahsyat yang tercatat di sejarah bencana dunia. Balik lagi, saya menyoroti bagaimana mitigasi bencana itu berhasil di dalam serial ini. Kita bisa mengingat kembali berapa banyak bencana di dunia yang terjadi hingga akhirnya memakan tidak hanya korban jiwa, tapi juga rusaknya infrastruktur sebuah kota atau bahkan negara. Kemudian bagaimana ekonomi yang terdampak menjadi lumpuh gara-gara sebuah bencana. Nah, kalau saja mitigasi dari sebuah bencana dapat dilakukan, misal di Indonesia, mitigasi bencana ini dilakukan oleh BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Dilakukan secara benar, setiap potensi bencana diukur dan diperiksa secara akurat, maka bisa kita bayangkan berapa bencana yang sebenarnya bisa ditanggulangi oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, sehingga pemerintah dan masyarakat tidak harus menanggung beban dari kerugian bencana tersebut. Misal, walaupun sampai hari ini potensi ataupun gempa itu belum bisa diprediksi secara akurat datangnya, tetapi gejala-gejala dari gempa itu bisa dikalkulasikan oleh para peneliti ini. Ataupun misal di Jepang, sering sekali terjadi gempa bumi, kemudian menimbulkan tsunami yang besar. Tapi para peneliti di Jepang juga dengan penelitian yang luar biasa membuat dampak ataupun kerugian dari setiap bencana tsunami ini dapat diminimalisasi. Kita ingat tahun 2011 di Jepang juga pernah terjadi sebuah tsunami yang cukup dahsyat. Tapi pemerintah sadar akan potensi bencana itu hingga pemerintah membuat semacam teknologi pra gempa yang terhubung ke setiap ponsel seluruh masyarakat yang ada di Jepang, hingga masyarakat yang berada di daerah pesisir itu bisa menyelamatkan diri agar terhindar dari tsunami. Nah, itu juga yang dilakukan oleh para peneliti yang ada di La Palma. Walaupun ceritanya, kawan-kawan, sebenarnya standar-standar serial drama keluarga sih. Ini kalau dilihat dari
dari drama keluarganya juga cukup oke. Kalau dilihat dari thrillernya juga cukup oke. Kalau dilihat dari sisi politiknya juga lumayan. Jadi memang series La Palma ini bisa dilihat dari beberapa sudut pandang. Dan di situ semuanya berperan cukup baik. Porsi masing-masing tema ini diangkat cukup adil. Walaupun tetap saya masih selalu terganggu jika ada adegan di mana LGBT itu punya tempat gitu di sebuah film atau di sebuah serial. Pun di serial La Palma ini mungkin gara-gara penggarapnya negara Norwegia yang menjadi salah satu negara yang melegalkan hubungan sesama jenis, maka dari itu kampanye-kampanye hubungan sesama jenis ini pun dimasukkan dalam series La Palma. Tapi oke lah, itu mungkin bukan spotlight yang harus kita bahas. Tapi balik lagi bahwa serial La Palma saya kira cocok untuk kawan-kawan yang tengah mencari sebuah serial drama keluarga yang cukup menyentuh, bercerita tentang bagaimana satu sama lain anggota keluarga saling melindungi walaupun banyak kesakit-hatian yang terpendam dari satu anggota keluarga ke anggota keluarga lain. Tetapi ketika dalam keadaan bahaya, mereka tetap saling melindungi. Itu barangkali kawan-kawan anggapan saya terkait serial La Palma ini. Saya nggak tahu masih ada di Netflix atau sudah ada di layanan OTT lain. Tapi yang pasti di Netflix masih tayang, hanya 5 episode. Kawan-kawan bisa nonton untuk membunuh waktu luangnya. Silakan dan bagikan tanggapan kawan-kawan ketika kawan-kawan sudah menonton serial La Palma ini. Itu saja dari saya. Keren pokoknya. Sampai bertemu di perbincangan terkait film ataupun serial berikutnya hanya di Kolom Sinema.